Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh barokah ini. Dan tak lupa pula, salawat bersampulkan salam kita hadiahkan kepada sebaik-baiknya junjungan yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berada di garis khatulistiwa ini memiliki hasanah dan kekayaan alam yang melimpah ruah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional, luas lahan persawahan mencapai 8 juta hektar. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia, luas lahan perkebunan sawit mencapai 14,3 juta hektar. Ditambah lagi dari sektor tijarah atau perdagangan dan perindustrian yang di dalamnya juga termasuk berbagai jenis perusahaan berskala kecil, menengah dan besar. Demikian pula hadirin dari sektor peternakan, pertambangan, kelautan dan perikanan, penghasilan pegawai negeri, BUMN dan swasta, serta dari berbagai profesi lainnya. Itu semua hadirin merupakan potensi zakat di negeri yang bertuah ini. Maka wajarlah potensi zakat di Indonesia ini ditamsilkan seperti membangunkan raksasa yang sedang tidur. Bagaimana tidak hadirin? Riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau Basnas melaporkan bahwa potensi zakat di Indonesia ini per tahunnya mencapai 217 triliun rupiah. Satu angka yang sangat fantastis untuk bisa mensejahterakan umat dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, kuantitas yang dapat dikumpulkan per tahunnya hanya 3,7 triliun saja hadirin. Masih banyak masyarakat kita yang tinggal di rumah kumuh dan tidak layak huni. Bahkan masih banyak masyarakat kita yang meninggalkan sanak saudaranya demi bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan buruh kasar di luar negeri. Potret ini sungguh sangat memilukan dan menyedihkan hati kita karena terjadi di negeri yang banyak sumber rezeki untuk berbagi. Atas dasar inilah tergugah hati ini untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Mensejahterakan Umat dengan landasan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Inna sholawataka sakanu lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu menumbuhkan dan mensucikan hati mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Hadirin, Profesor Dr. Al-Qardawi dalam karya monumentalnya Figur Zakat jilid 2 halaman 141 menjelaskan bahwa kewajiban zakat bukanlah kewajiban yang bersifat individual, sehingga siapa yang kuat iman dan mengharap pahala ia akan menunaikannya, sementara yang lemah iman dan bakhil
tidak menunaikannya. Sesekali tidak demikian hadirin. Kewajiban zakat yang bersifat individual menjadi tugas penguasa atau ditunjukkan untuk penguasa untuk melakukan pendistribusian pengelolaan secara profesional dan proporsional. Dapat kita pahami hadirin, peran penguasa dalam upaya meningkatkan potensi zakat di negeri yang bertuah ini memiliki peran yang sangat signifikan. Saudaraku, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Horas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 141 menjelaskan mengenai unsur pokok terhadap kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Dan para ulama telah sepakat terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat dan tidak boleh diberikan kepada siapapun. Karena dalam ayat tadi terdapat kata innama yang dalam ilmu ma'ani merupakan salah satu adatul ghazli yang berfungsi untuk menspesifikasikan pertanyaan penting selanjutnya. Hadirin, apakah zakat yang dikumpulkan didistribusikan kepada semua golongan dan haruskah dalam jumlah yang sama? Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi di akhir penjelasannya, beliau mengambil kesimpulan bahwa jika zakat yang dikumpulkan banyak dan tingkat kebutuhannya sama, maka zakat seyogyanya didistribusikan kepada semua golongan yang disebut dalam ayat tadi. Dan peran penguasa dalam upaya meningkatkan potensi zakat di Indonesia ini memiliki peran yang sangat signifikan. Dari uraian yang telah saya sampaikan, dapat kita ambil beberapa kesimpulan, yakni Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat fantastis. Namun kuantitas yang dapat dikumpulkan per tahunnya masih sangat rendah. Dan potensi zakat di negeri yang bertuah ini dan kuantitas zakat yang didistribusikan masih sangat rendah. Saya yakin hadirin, jika setiap muzaki di negeri tercinta ini mengeluarkan zakat, maka fungsi zakat untuk mensejahterakan umat akan terwujud dan Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera, hebat, bermartabat. Sekianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala